Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Mustika. Saya berasal dari MGT 4, Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Penciptaan nilai barang dan jasa. 2. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. 3. Manajemen perusahaan. 4. Fungsi perencanaan. 5. Fungsi pengorganisasian. 6. Fungsi kepemimpinan. 7. Manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Penciptaan nilai value barang dan jasa. Pengertian value creation atau penciptaan nilai sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Nilai kumpulan manfaat atau utility yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang dan jasa, atau dengan kata lain produk yang memiliki kegunaan setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Ada dua perspektif. Yang pertama, perspektif konsumen, dan yang kedua, perspektif perusahaan. Nilai dari perspektif konsumen adalah suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Konsumen akan memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik, uang yang sama, dan manfaat produk yang lebih besar. Dan yang kedua, nilai dari perspektif perusahaan. Porter menjelaskan, nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai atau value creation ada 3, penciptaan nilai pada tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, dan penciptaan nilai pada tahap output. Yang pertama kita akan membahas tentang tahap input. Cara perusahaan untuk memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan beberapa besar nilai yang dapat diciptakan. Yang kedua, tahap proses. Setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses pengubahan input menjadi output, barang dan jasa. Kualitas, biaya, dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahapan ini. Perusahaan menggunakan berbagai keunggulan. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, sumber daya manusia, dan lain-lain. Meskipun pesaing menggunakan bahan baku yang relatif yang sama, namun perbedaan proses produksi akan berdampak pada perbedaan output. Yang ketiga, tahap output. Setelah produk yang dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dengan pelayanan kepada konsumen. Rantai nilai. Tahapan proses hingga output di atas termasuk ke dalam konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael A. Porter. Rantai nilai juga didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Rantai nilai terbagi menjadi 2, kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Kegiatan primer. Pertama, inbound logistik, penerimaan, penyimpanan, distribusi input secara internal. Hubungan dengan pemasok menjadi faktor kunci utama. Kedua, operation, kegiatan yang merubah input menjadi output yang dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, outbound logistik, kegiatan penyerahan atau distribusi dan penyimpanan barang kepada pelanggan. Keempat, marketing and sales, kegiatan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, kegiatan pendukung. Kegiatan yang mendukung kegiatan primer dalam diagram rantai nilai Porter garis patah-patah untuk menunjukkan bahwa setiap pendukung dapat memainkan peran dalam setiap kegiatan primer. Sebagai contoh, pengadaan barang
mendukung kegiatan operation dengan kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan pemasaran dan penjualan dengan kegiatan lain. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Tanggung jawab sosial adalah kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu respon atau tanggapan dan ability atau kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapannya terhadap berbagai hal yang diminta oleh pihak lain. Yang pertama, tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan ini jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasanya saja. Perusahaan memiliki tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Tanggung jawab produksi. Yang pertama, produk yang harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada pada penggunaan pencegahan kecelakaan karena salah dalam penggunaan, adanya efek samping. Tanggung jawab penjualan. Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang diperlukan sebagaimana mestinya. Cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan dapat dilakukan dengan tahapan berbagai berikut. 1. Ciptakan kode etik, berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus berbagai petunjuk sebagaimana karyawan, pelanggan, dan pemiliknya seharusnya dipelihara. Yang kedua, memantau semua keluhan hubungan pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Yang ketiga, cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan. Untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Keluhan ditangani oleh seseorang atau departemen atau bagian atau seksi yang ditunjuk oleh perusahaan. Adanya masukan perusahaan untuk pemecahan dan memperbaikan prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Manajemen perusahaan. Secara umum, pengertian manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan, berbagai proses pemimpin, mengarahkan, dan mengadministrasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dari definisinya tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Fungsi manajemen perusahaan. 1. Memimpin atau leading. Tugasnya mengambil keputusan, melakukan komunikasi, memberikan motivasi, menentukan sumber daya manusia untuk masuk divisi tertentu, dan mengembangkan sumber daya manusia melalui penilaian terhadap hasil kinerja dengan memberikan saran ataupun promosi. Yang kedua, merencanakan atau planning. Menentukan jenis kegiatan, menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, membuat target atau sasaran dari setiap kegiatan, mengatur jadwal atau schedule, mengendalikan biaya agar tidak over budget, membuat standar operasional prosedur dari setiap kegiatan. Fungsi ini sangat penting karena tanpa adanya manajemen yang baik, perusahaan akan sulit bergerak sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, menyusun atau organizing. Yang pertama, membuat desain struktur organisasi, menentukan job description, mendelegasikan tanggung jawab, menetapkan hubungan-hubungan yang membedakan antara atasan dan staf, mendeskripsikan setiap hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia.
Dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Tugasnya perkembangan pekerjaan, pengukuran hasil pekerjaan, melakukan tindakan koreksi, dan perbaikan terhadap kesalahan. Fungsi perencanaan atau planning. Salah satu 5 fungsi manajemen yang paling penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya yang telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak yang dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada, namun perencanaan ini tetap penting dilakukan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dan organisasi atau perusahaan yang dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa yang akan mendatang. Hal yang dapat dilihat dari perencanaan yang pertama adalah proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memiliki tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut yang akan tercapai. Yang kedua, fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian. Fungsi pengorganisasian, fungsi desain dan struktur organisasi. Yang pertama, fungsi organisasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksanaan tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksanaan tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Lingkungan organisasi semakin cepat. Perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Kedua, strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. Fungsi organisasi bagi kelangsungan bisnis. 1. Memudahkan dalam pembuatan perencanaan, mendapatkan berbagai informasi, membantu dalam mencapaikan target yang telah ditentukan, dapat mengembangkan keahlian public speaking, melatih jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Yang kedua, desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan, yang pertama, expert power adalah kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran
adalah kekuasaan yang muncul sebagaimana akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut. Pemimpin juga harus bisa memotivasi untuk karyawan-karyawannya. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Menurut Robin dan Coulter, memberikan definisi motivasi sebagai kemauan yang ditunjukkan oleh seseorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, di mana kemauan tersebut turut dikoordinasikan oleh dapat atau tidak dapat dipenuhi kebutuhan individu tersebut melalui usaha yang ia lakukan. Yang kedua, pemimpin harus bisa berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan antara komunikator atau pengirim pesan dengan receiver atau penerima pesan. Sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau telegramisi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh keselamatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan kepada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahannya. Manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen pemasaran. Satu hal lagi yang paling penting dalam bisnis adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah bagaimana sistem pemasaran produk perusahaan dilakukan agar memperoleh keuntungan sesuai target. Tujuan manajemen pemasaran: 1. Menciptakan permintaan atau demand. Atau tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang telah diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika ada departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pula bagi pelanggannya nantinya. 3. Pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya, Pepsi dan Cake saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi, penjualan, dan lain-lainnya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Manajemen keuangan sudah beres, pemasaran juga sudah. Lalu, hal penting lainnya dalam menjalankan usaha adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut dengan Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD atau Human Resource. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang perlu
yang perlu diketahui dan bisa dipraktikkan dalam perusahaan kamu, yaitu perencanaan atau planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dan pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rekrutmen atau recruitment, Sehammerhan menyatakan bahwa rekrutmen ini merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang telah kosong. Jadi, perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang telah tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang telah tersedia. Tahap pertama yang perlu diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah memahami riwayat hidup atau kurikulum vitae para pelamar kerja. Setelah itu, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja dan nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian, kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji, baik tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi yang lain sebelum diterima bekerja di perusahaan tempat melamar. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan sangat penting jika Anda ingin sukses dalam bisnis, maka manajemen keuangan yang baik semua kerja keras akan sia-sia dan tak akan memperlihatkan hasil. Manajemen keuangan juga diterapkan dengan beberapa tujuan, yakni memaksimalkan keuntungan. Jika dalam kebijakan yang tepat, maka manajemen keuangan dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. 2. Menjaga arus kas. Dalam bisnis, tentu ada uang masuk dan uang keluar. Jadi, tujuan manajemen keuangan adalah untuk menjaga arus kas agar tidak terjadi ketimpangan, yakni lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Mempersiapkan struktur modal. Dalam mempersiapkan struktur modal, maka manajer harus menyeimbangkan pembiayaan yang dimiliki dengan dana yang dipinjam oleh perusahaan. Memaksimalkan manfaat keuangan perusahaan. Manajemen keuangan akan mengawasi menggunakan uang perusahaan, anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan perusahaan.